Persib sedang berada di dua wajah sepak bola. Kadang ia memberi euforia, kadang ia menampar realita. Di Asia, Persib melangkah ke babak 16 besar ACL2 di Liga Domestik. Sebuah kekalahan datang sebagai pengingat. Dan di 1933 Voice, kita membaca jalurnya. Persib Bandung sedang berada di persimpangan cerita, lolos ke babak gugur Asia, tapi terpleset di Liga Domestik. Saya Laras. Di episode perdana 1933 Voice, kita akan membaca jalur Persib di babak 16 besar ACL2 dan realita terbaru yang tak bisa diabaikan. Sepak bola tidak selalu bicara soal siapa yang lebih menguasai pertandingan. Terkadang, ia bicara soal siapa yang lebih siap pada momen-momen kecil. Dan di Ternate, Persib belajar hal itu dengan cara yang keras. Persib Bandung harus mengakui keunggulan Malut United. Kalah 2 gol tanpa balas. Hasil yang terasa pahit karena tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya laga. 2 gol di babak pertama menjadi pembeda. Gol Igor Innocentio membuka keunggulan tuan rumah. Dan di injury time babak pertama, drama itu datang. Ciro Alves, mantan pemain Persib, mencetak gol ke gawang tim yang pernah ia bela. Sebuah momen yang tidak hanya mengubah skor, tapi juga emosi pertandingan. Gol ini memukul Persib tepat sebelum turun minum. Bukan hanya secara taktik, tapi juga secara psikologis. Di tengah hasil pahit di Liga, Persib justru menuntaskan satu target besar. Ini dia ACL2. Babak grup telah usai. 16 tim kini berada di fase gugur. 1 laga, 1 kesalahan, langsung tersingkir. Zona membagi jalur, Barat dan Timur. Di zona Barat, sorotan global kerap jatuh lebih dulu karena kemewahan dan intensitasnya. Di antara wakil Barat yang sudah memastikan tiket, ada Al Nassr. Klub dengan daya angkut besar di Asia Barat yang tidak hanya mengandalkan nama besar kelas dunia, tapi juga kapasitas finansial yang sangat kuat untuk mendominasi setiap lini. Ekspektasi publik sangat masif, membuat tekanan tinggi selalu mengikuti langkah mereka di setiap laga. Bagi Al Nassr, memenangkan trofi bukan lagi sekadar ambisi, melainkan sebuah keharusan untuk membenarkan status mereka sebagai raksasa baru sepak bola Asia. Bergeser ke Uni Emirat Arab, ada Al Wasl yang hadir dengan wajah berbeda. Mereka bukan sekadar tim bertabur bintang, melainkan sebuah unit dengan struktur permainan yang sangat rapi dan organisasi pertahanan yang solid. Dengan tempo yang selalu terkontrol dan modal pengalaman panjang di kompetisi regional, Al Wasl adalah ancaman nyata bagi siapapun yang meremehkan kolektivitas mereka. Sementara itu, Sepahan hadir mewakili tradisi keras sepak bola Iran, dikenal dengan disiplin taktik yang sangat ketat dan intensitas fisik yang luar biasa tinggi sepanjang 90 menit. Mental bertanding mereka sudah teruji dan terbentuk dari kerasnya Liga Domestik, menjadikan Sepahan lawan yang sangat melelahkan dan sulit untuk ditaklukkan dalam duel-duel 1 lawan 1. Terakhir ada Al Hussein dari Yordania yang datang tanpa sorotan media yang masif. Namun posisi underdog ini justru membuat mereka jauh lebih berbahaya. Tanpa beban ekspektasi yang berat dari publik, mereka mampu bermain lepas, menunjukkan determinasi tinggi dan seringkali menjadi batu sandungan besar bagi tim-tim mapan yang kehilangan fokus sedikit saja. Kita kini bergeser penuh ke zona timur. Siapa saja nama besar dan nilai pasar tinggi yang akan dihadapi Maung Bandung? Zona Timur menghadirkan peta yang lebih beragam. Tidak hanya soal strategi, tapi juga nilai pasar skuad yang mencerminkan investasi dan pengalaman kompetitif. Gamba Osaka dari Jepang memimpin daftar tim termahal di Timur dengan nilai pasar sekitar 313 miliar rupiah, menunjukkan kedalaman skuad dan kapasitas liga mereka. Pohang Steelers dari Korea Selatan berada di kisaran 189 miliar rupiah, menegaskan reputasi mereka di kancah Asia. Bangkok United dari Thailand menyusul dengan nilai pasar sekitar 150 miliar rupiah, merepresentasikan stabilitas finansial dan konsistensi performa di level regional.
Persib Bandung sendiri memiliki nilai pasar sekitar 128 miliar rupiah, kompetitif di level Asia Tenggara dan menunjukkan kekuatan fundamental skuad. Chong An Hanoi dari Vietnam diperkirakan sekitar 116 miliar rupiah. MacArthur FC dari Australia di kisaran 108 miliar rupiah. Rajbaru VFC dari Thailand menghuni posisi sekitar 88 miliar rupiah. Tampines Rovers dari Singapura masuk di kisaran 41 miliar rupiah. Rentang nilai pasar ini menggambarkan bagaimana setiap klub membangun strategi kompetitif mereka dari kedalaman skuad sampai pengalaman di lapangan. Dari ketujuh tim tadi, cuma 3 yang benar-benar mungkin jadi lawan Persib. Yuk, kita ulik lebih detail siapa paling bikin repot. Persib melangkah sebagai juara grup. Status ini menentukan. Di babak 16 besar, Persib akan menghadapi runner-up, bukan sesama juara. Itu berarti mereka tidak akan bertemu klub juara grup dari fase sebelumnya. Ada 3 nama utama, Chong An Hanoi Vietnam, Ratchaburi FC Thailand, dan Pohang Steelers Korea Selatan. 3 klub berbeda karakter dan tantangan. Undian resmi akan digelar 30 Desember 2025 untuk memastikan jalur pastinya. Satu kepastian, lawan Persib memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Liga mereka memiliki koefisien dan intensitas lebih tinggi daripada Liga Indonesia. Chong An Hanoi membawa disiplin dan organisasi khas sepak bola Vietnam. Ratchaburi FC dikenal dengan tempo permainan tinggi dan eksplosif. Pohang Steelers berdiri di level berbeda. DNA kompetisi Asia tertanam dalam struktur mereka. Persib punya modal yang kuat, tetapi strategi, taktik, dan mental itu yang akan menentukan siapa yang paling siap di fase gugur. Petualangan Persib di babak gugur baru saja dibuka. Setiap pertandingan punya kisah, strategi, dan momen yang bikin jantung berdegup. Saya Laras, sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao!